Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, di hari yang ketiga ini kita bisa kembali lagi di Untayan Hikmah PMMI TV, yang pada kali ini insya Allah kita akan membahas tentang semangat Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau berbicara tentang puasa, kita awali Ramadan ini dengan puasa, maka kebanyakan para ustadz, para guru selalu memberikan dalil di Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa juga pernah diwajibkan kepada kaum orang-orang yang telah ada sebelum kalian. Ketika kita membaca arti ini, tentu akan terbesit di dalam benak kita, Pak Ustadz, ya memang sebelum kita puasanya itu seperti apa? Maka pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa ulama yang membahas dalam kitab tafsirnya tentang puasanya orang-orang zaman dahulu. Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, permisa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya semenjak Nabi Isa, bukan hanya semenjak Nabi Musa, bukan hanya semenjak Nabi Ibrahim, bahkan dari Nabi Allah Adam alaihissalam pun sudah disyariatkan puasa. Puasanya Nabi Adam adalah 3 hari. Dikisahkan di dalam tafsir As-Sa'labi, beliau menceritakan bahwa ketika Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari surga menuju bumi, ke bumi kita ini, yang mana biasa di surga hidup dengan kenikmatan, yang di surga kita yakin pasti keadaannya jauh lebih nikmat, lebih indah, lebih enak daripada di dunia. Lantas tiba-tiba beliau diturunkan ke dunia yang suasananya bisa kita bayangkan saat ini seperti ini. Ada terik matahari, ada dinginnya malam, dan yang lain sebagainya. Yang mana diantaranya adalah dengan terik matahari tersebut, kulit Nabi Adam menjadi hitam. Maka pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat Jibril pun turun datang kepada beliau Nabiullah Adam alaihissalam, lantas menawarkan, wahai Adam, maukah engkau seandainya kulitmu kembali lagi putih seperti sedia kala? Lantas Nabi Adam menjawab, iya mau. Disitulah diajarkan kepada beliau berpuasa. Puasa hari pertama, kulit beliau kembali memutih sepertiga. Puasa yang hari kedua, kulit beliau pun kembali memutih sepertiga lagi. 2/3 kembali memutih kulit beliau. Di puasa yang ketiga inilah kulit beliau kembali memutih seluruhnya. Kulit yang tadinya menghitam menjadi memutih kembali. Dengan puasa 3 hari, inilah yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid, puasa hari-hari putih. Walaupun nanti di beberapa literatur disebutkan kronologis dari disebutnya puasa hari-hari putih adalah karena hari itu hari-hari gerhana. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah Nabi Adam turun ke Nabiullah Idris alaihissalam, kita tahu bahwa kisah Nabiullah Idris alaihissalam sangat unik. Pun sama, beliau mengalami puasa 3 hari pula. Bahkan suatu ketika, ini sedikit cerita, bahkan suatu ketika Nabiullah Idris alaihissalam keluar dari rumah mendapatkan suasana cuaca yang begitu panas terik, sehingga beliau mengingat malaikat yang menjaga matahari. Cerita ini banyak diceritakan di dalam kitab-kitab tafsir.
Di antaranya tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang lain, Al-Qurtubi dan yang lain sebagainya, bahwa Nabiullah Idris alaihi salam keluar dari rumah mendapatkan panasnya matahari, beliau langsung ingat kepada malaikat penjaga matahari. Karena beliau mengingat panasnya seperti itu, kasihan beliau dengan malaikat penjaga matahari. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mohon engkau jangan panaskan matahari seperti ini, turunkan panasnya ya Allah dan ringankan bebannya, kasihan malaikat yang menjaga matahari. Akhirnya doanya diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat penjaga matahari pun merasakan perbedaan matahari yang dia jaga dari sebelumnya dan saat ini. Lantas malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa tiba-tiba matahari berubah menjadi lebih adem daripada biasanya? Kenapa matahari tiba-tiba berubah menjadi lebih ringan daripada biasanya? Lantas Allah memberikan jawaban, menceritakan bahwa ada seseorang di muka bumi yang bernama Idris yang mendoakan untukmu wahai malaikat agar matahari diringankan dan diademkan daripada sebelumnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pun malaikat akhirnya meminta kepada Allah, ya Allah, boleh enggak ya Allah, seandainya saya berterima kasih kepada Idris, saya turun ke bumi sebentar saja. Silahkan, kata Allah. Lantas malaikat matahari turun ke bumi menemui Nabi Idris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Nabiullah Idris. Siapa ya? Oh, saya malaikat penjaga matahari. Kata Allah, gara-gara engkau Allah menurunkan beban matahari dan Allah meringankan atau mengademkan matahari daripada sebelumnya. Karena itulah saya berterima kasih kepada engkau wahai Idris. Bukti terima kasih saya ingin menawarkan kepadamu, kamu minta apa? Lantas Nabiullah Idris alaihissalam berkata kepada malaikat penjaga matahari, wahai malaikat, boleh enggak saya minta tolong kepadamu? Apa wahai Idris? Kata malaikat, saya kepingin ketemu malaikat maut, malaikat Israel. Saya ingin menanyakan kepadanya kapan saya meninggalnya, kapan ajal saya, kapan kematian saya, agar saya bisa bersiap-siap ke depannya dan saya bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, kata malaikat penjaga matahari, tadi saya lihat malaikat maut, malaikat Israel ada di langit keempat. Ayo saya antarkan engkau ke sana. Lantas malaikat matahari pun membawa Nabiullah Idris alaihissalam menuju ke langit keempat. Di langit keempat itulah mereka bertemu dengan malakul maut, malaikat Israel. Kata malaikat Israel, wahai malaikat penjaga matahari, siapa yang kau bawa itu? Kata malaikat penjaga matahari, saya membawa Idris, dia kepengen ketemu denganmu, katanya. Subhanallah, yang diucapkan oleh malaikatul maut, malaikat Israel. Baru saja Allah memerintahkan kepada saya untuk mencabut nyawanya Idris di langit keempat saat ini. Ketika saya mendapatkan perintah tersebut, saya agak bingung bagaimana caranya saya menyambut nyawanya Nabiullah Idris alaihissalam di langit keempat ini, sedangkan beliau adalah makhluk bumi yang ada di bumi. Ternyata engkau bawa Nabiullah Idris alaihissalam ke sini. Alhamdulillah, belum sempat Nabi Idris menanyakan kapan ajal beliau sudah diambil oleh Allah Subhanahu, oleh malaikatul maut, malaikat Israel alaihissalam. Jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa salah satu rahasia Allah adalah di mana ajal kita. Kita tidak tahu, dan kapan ajal kita akan datang kepada kita. Kita pun tidak tahu. Kisah ini dikuatkan oleh hadis sahih tentang Isra Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita membicarakan puasa nabi-nabi terdahulu, yaitu Nabiullah Nuh alaihissalam yang ada di kurun setelah Nabiullah Idris alaihissalam. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Nabi Nuh pun sama. Beliau berpuasa 3 hari di Ayyamul Bid plus 1 hari, yaitu tanggal 10 Muharram, ketika beliau dan para pengikutnya turun dari kapal yang
hempas banjir selama 6 bulan lebih pada saat itu. Banjirnya Nabi Nuh diawali dari tanggal 1 Rajab dan surut tanggal 10 Muharram. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan 10 Muharram. 6 bulan 10 hari lamanya banjirnya Nabi Nuh. Ketika banjir tersebut surut dan Nabi Nuh beserta para pengikutnya turun dari kapal, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berpuasa. 3 hari puasa seperti mbahnya Nabiullah Adam alaihissalam plus 1 hari sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tanggal 10 Muharram. Selanjutnya, oke, bisa dilihat di slide saya apa dan di mana referensi puasanya Nabi Nuh alaihissalam. Dilanjutkan di slide berikutnya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita tahu puasanya nabi-nabi terdahulu, lantas ketika kita memasuki bulan Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah sholat tarawih. Kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang qiyam pada malam Ramadan dengan ikhlas dan karena iman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Qiyamul lail pada Ramadan, ba'dul ulama mengatakan tarawih, wa ba'dul ulama mengatakan tahajud, witir, dan yang lain sebagainya. Yang pasti sholat malam di Ramadan jaminannya adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi amalan yang kedua, yaitu puasa Ramadan. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mana nyambung dengan hadis berikutnya tadi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, maka diampunkan semua dosa-dosa yang telah lalu. Siangnya puasa, malamnya qiyam, mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Ramadan. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkumus syahra falyasum." Syahr Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an, yang Al-Qur'an tersebut sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda antara petunjuk dan sebagai pembeda juga dengan yang bukan petunjuk. Al-Huda wal Furqan. Faman syahida minkumus syahra. Barang siapa yang mendapatkan bulan tersebut, ay Ramadan, falyasum, kata Allah, maka puasalah. Inilah dalil puasa Ramadan. Puasa Ramadan diturunkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun kedua setelah Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi mendapatkan wahyu usia 40 tahun. Lantas 13 tahun lamanya Nabi bertinggal di Makkah. Setelah 13 tahun Nabi hijrah ke Madinah. Di tahun pertama belum ada perintah puasa. Di tahun kedua baru ada perintah puasa. Puasa Ramadan yang saya maksud, sebulan penuh menjalankan puasa. Dan di tahun kedua ini pula, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi dan para pengikutnya mendapatkan perintah perang yang pertama kali, yaitu perang Badar, yang diikuti oleh 313 tentara muslim. Dikisahkan di perang Badar ini hanya 2 ekor kuda dan beberapa ekor unta yang mengangkut barang. Artinya apa? Rombongan ini berjalan dari Madinah menuju Badar yang jaraknya sekitar 120 km dengan cara jalan kaki.
Kapan itu Pak Ustadz terjadinya? Perang Badar terjadinya tanggal 17 Ramadan tahun kedua setelah hijrah, bareng dengan awal mula disyariatkannya puasa Ramadan. Bisa kita bayangkan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat mereka para sahabat pertama kali mengalami puasa Ramadan atas terik matahari, di bawah panasnya gurun pasir, berjalan dari Madinah menuju ke Badar sepanjang 120 km, bukan untuk wisata, bukan untuk jalan-jalan melihat keindahan alam, bukan, akan tapi untuk berperang, hidup menang atau mati syahid. Ini mereka lakukan di awal mendapatkan perintah puasa. Saat ini, ketika Ramadan saat ini, apa yang kita lakukan? Awal Ramadan para sahabat berperang dengan keadaan panas atas bawah. Belum lagi ketika kita mundur tahun ke-8 Hijriah, baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 10.000 pasukan muslimin menuju ke Makkah, yang pada saat itu Makkah masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy dan para sekutunya. Sekitar 500 km dari Madinah menuju ke Makkah dengan 10.000 tentaranya, membebaskan Makkah dari cengkeraman orang-orang kafir, orang-orang musyrik, hingga bisa dikuasai kembali oleh orang-orang Islam, membebaskan Ka'bah yang saat itu dikelilingi oleh 360 berhala yang disembah bergantian oleh mereka orang-orang kafir. Setiap hari satu berhala, setiap hari satu berhala, sehingga setahun kembali ke berhala yang awal, dihancurkan semua berhala, dibebaskan Makkah dari orang-orang kafir tanpa ada satu tetes darah pun yang mengalir. Kapan itu terjadinya Pak Ustadz? Tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Saya ulangi lagi, tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Ramadan lagi menjadi kemenangan orang Islam. 2 Ramadan orang Islam memenangkan perang Badar. Tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, muslimin bisa menguasai kembali Makkah yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang musyrik. Belum lagi ketika kita mundur lagi ke tahun 92 Hijriah, ada seorang panglima perang yang sangat hebat yang dicatat oleh sejarah yang bernama Tariq bin Ziyad. Tahun 92 Hijriah, seorang panglima muslim, Tariq bin Ziyad, dengan puluhan ribu pasukannya menaiki kapal melintas benua dari benua Afrika menuju benua Eropa. Untuk apa Pak Ustadz? Untuk membebaskan benua Eropa dari cengkeraman orang-orang musyrik pada saat itu yang meresahkan penduduknya. Akhirnya Tariq bin Ziyad mendarat di tempat yang bernama Andalus, di gunung yang sekarang dikenal dengan Gibraltar, Jabal Tariq bahasa Arabnya, mengenang nama beliau Tariq bin Ziyad. Andalusia yang sekarang menjadi bagian dari Spanyol akhirnya dapat dikuasai oleh orang-orang Islam. Kapan itu terjadinya Pak Ustadz? Terjadinya adalah tanggal 28 Ramadan tahun 92 Hijriah. Kemenangan lagi yang didapat oleh orang Islam. 17 Ramadan tahun 2 Hijriah kita menang perang Badar. 10 Ramadan tahun 8 Hijriah kita bisa menguasai Makkah kembali. 28 Ramadan tahun 92 Hijriah kita bisa memasuki benua Eropa. Tidak usah jauh-jauh di sana, di sini sendiri kita, yang saat ini kita menginjakkan kaki di bumi Jakarta. Jakarta yang dulu dikuasai oleh Portugis dengan nama Sunda Kelapa.
yang saat itu orang-orang di Jakarta atau di Sunda Kelapa tersebut dijajah oleh Portugis. Akhirnya seorang sultan di Demak yang bernama Sultan Trenggono memerintahkan pasukannya untuk membebaskan Sunda Kelapa dari cengkraman Portugis. Dipimpinlah pasukan tersebut oleh seorang panglima yang hebat dari Aceh yang bernama Fatahillah. Akhirnya panglima beserta pasukannya ini datang ke Sunda Kelapa, mengusir Portugis dari Sunda Kelapa dan mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang sekarang menjadi Jakarta. 22 Juni 1527 Masehi. 22 Juni 1527 Masehi ternyata bertepatan dengan 22 Ramadan 933 Hijriah. Ramadan lagi menjadi kemenangan kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin di antara pemirsa ada mengatakan, Pak Ustadz, saya sedang tidak di Jakarta. Pak Ustadz, saya bukan orang Jakarta. Pak Ustadz, saya orang luar Jakarta. Saya orang luar pulau, malahan luar pulau dari Jawa seandainya. Nggak apa-apa, kita masih orang Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia merdeka diproklamirkan oleh seorang yang hebat, yaitu Soekarno didampingi oleh Bapak Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi. 17 Agustus 1945 ternyata bertepatan pula dengan 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Ramadan lagi, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, simbol kemenangan kita, simbol kemenangan orang Islam, simbol kemenangan Jakarta, simbol kemenangan orang Indonesia. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Artinya apa? Ketika Ramadan, para pendahulu-pendahulu kita berjuang untuk membebaskan tanah air, berjuang untuk memperjuangkan agama, berjuang untuk memperjuangkan negara dan yang lain sebagainya. Saat ini, Ramadan kali ini, apa yang kita lakukan? Apakah hanya tidur? Apakah hanya nonton TV, nonton YouTube, nonton yang lain sebagainya yang kira-kira tontonannya kurang bermanfaat? Kalau tontonannya bermanfaat, alhamdulillah. Menonton yang hal-hal yang baik, menonton drama, melihat film pendidikan dan yang lain sebagainya, itu suatu kemanfaatan. Akan tetapi ketika hal-hal yang kita lakukan adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya, malu kita dengan para pendahulu-pendahulu kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan simbol semangat bagi orang Islam dan simbol kemenangan bagi kita, baik orang Islam maupun orang Indonesia. Bulan puasa, bulan turunnya rahmat, bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran pun turun di bulan Ramadan. 2 kali Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz menuju ke langit dunia. Kapan itu terjadinya Pak Ustadz? Terjadinya pada malam Lailatul Qadar. Turun lagi yang kedua dari langit dunia menuju ke bumi, yang diturunkan secara berangsur-angsur, diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima, Allamal insana ma lam ya'lam. Terjadinya kapan? Pada tanggal 17 Ramadan. Para ahli sejarah berbeda pendapat. Ada mengatakan tanggal 24 Ramadan. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya nanti kita mendapatkan 2 versi, jangan kaget. Ada mengatakan nuzulul Quran atau pertama kali turunnya Al-Quran itu 17 Ramadan. Ya, ada ahli sejarahnya mengatakan seperti itu. Ada pula yang mengatakan 24 Ramadan, di antara adalah Al-Mubarak Furi. Beliau mengatakan 24 Ramadan. Tidak apa-apa. Itu perbedaan penghitungan oleh para ahli sejarah. Selanjutnya masalah puasa Ramadan. Apa itu puasa Ramadan Pak Ustadz? Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dibarengi dengan niat puasa. Itu puasa Ramadan. Saya ulangi lagi, menahan atau tidak melakukan apa-apa dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi puasa itu bukan melakukan, justru meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Itu puasa.
Jadi kalau ada bahasa selamat menjalankan ibadah puasa, ya nggak apa-apa lah, itu sudah jadi bahasa, jangan disalahkan lagi. Oke? Nah, dari definisi ini, yaitu menahan dari segala yang membatalkan puasa, dari fajar sampai terbenamnya matahari, adalah definisi puasa. Dari subuh sampai maghrib adalah definisi puasa. Disinilah kadang-kadang ada teman-teman yang nanya kepada saya, Pak Ustadz, ya kalau memang puasa itu dari subuh sampai maghrib, kenapa ada imsak Pak Ustadz? Nah, inilah nanti yang akan kita bahas sedikit, karena ini jarang dibahas. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, imsak itu adalah hasil ijtihad ulama. Saya ulangi lagi, hasil ijtihad ulama, karena mereka sayang kepada umat. Kenapa kok seperti itu? Jadi begini, subuh, definisi subuh adalah munculnya fajar ketika sorot matahari sudah menyinari langit dan kelihatan oleh kita. Disitulah mulai subuh atau fajar, bukan munculnya matahari. Kalau munculnya matahari mudah untuk dikasih garis atau dilihat, tapi kalau munculnya sinar, ini yang kadang agak susah. Disinilah akhirnya para pembuat rumus atau para ahli falak membuat hitungan sholat atau subuh khususnya itu biasanya ditambahin beberapa menit. Contoh seperti ini, kalau secara hitungan sebenarnya matahari semburatnya ini kelihatan itu jam 4:30 pas seandainya, biasanya ditambahin 5 menit lagi, jadi jam 4:30 lewat 5 menit. Nah, kalau kita ngikutin seperti itu, baru kita puasa, sudah otomatis nanti akan kelewat. Artinya apa? Ada waktu yang sudah masuk subuh tapi kita masih makan. Disinilah nanti para ulama membuat ijtihad yang namanya imsak. Atau anggaplah sama Pak Ustadz, ya ulama sekarang atau hitungan sekarang lebih bisa dibuat valid Pak Ustadz, bisa pas, benar-benar tepat Pak Ustadz. Oke lah kalau dianggap tepat, anggaplah subuh jam 4:30 seandainya 4:30 pas. Sekarang pertanyaannya, apakah muadzin akan adzan jam 4:30 pas? Belum tentu. Apakah muadzin akan adzan jam 4:30 kurang 1 menit? Tidak mungkin, nggak akan berani dia. Yang pasti yang mungkin adalah muadzin akan adzan setelah jam 4:30 lewat sedikit, bisa jadi lewat setengah menit atau lewat 1 menit. Ketika azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jam 4:30 lewat 1 menit, artinya apa? 1 menit yang lalu sudah masuk subuh. Dan kita berpatokan bahwa sebelum azan kita masih boleh makan. Nah, ini nanti yang akan kena penalti. Kenapa? Artinya ada 1 menit yang sudah masuk subuh tapi kita sudah masih saja makan, masih saja minum. Disinilah nanti akan batal puasanya atau tidak sah puasanya. Kenapa? Dia subuh masih makan atau subuh masih minum. Karena itu ulama membuat ijtihad yang namanya imsak, dikasih jeda sebelum subuh biar para umat masyarakat ini selamat, nggak sampai masih makan masih minum sedangkan keadaan sudah masuk subuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya masih banyak yang belum kita bahas, mungkin akan berlanjut di pertemuan yang akan datang. Insya Allah nanti akan kita kasih tahu jadwalnya. Untuk itu, untuk pertemuan kali ini sementara kita selesaikan, kita tutup. Sebelum saya tutup pertemuan kali ini, sebagai ungkapan terima kasih saya kepada PMMI TV dan juga para sponsor, bahwa acara kita pada sore kali ini disponsori oleh kopi hitam Gilus Mix. Saya ulangi lagi, acara Untayan Hikmah PMMI TV yang setiap sore termasuk kali ini disponsori oleh kopi hitam Gilus Mix, kopi hitam anak muda
ampasnya halus, cepat turun dan nggak bikin kembung, banyak pilihan aromanya. Saya ulangi lagi, acara ini disponsori oleh kopi hitam Gilus Mix yang sekarang sudah mulai ada di mana-mana. Kopi hitam Gilus Mix adalah kopi hitamnya anak muda, ampasnya halus, cepat turun dan nggak bikin kembung, serta banyak pilihan aromanya. Nah, sebagai reward bagi teman-teman semuanya, bagi pemirsa yang dari awal sampai saat ini mengikuti acara kita, maka kita akan ada hadiah untuk para pemirsa semuanya. Hadiahnya adalah dengan cara menjawab pertanyaan di kolom komentar. Silahkan jawab di kolom komentar. Apa pertanyaannya Pak Ustadz? Pertanyaannya adalah, kopi hitam Gilus Mix yang baru saja saya sampaikan tadi, itu kopi hitamnya siapa? Nah, saya ulangi lagi, kopi hitam Gilus Mix yang baru saja saya ungkapkan tadi, saya sampaikan tadi, itu kopi hitamnya siapa? Silahkan dijawab di kolom komentar. Nanti siapa yang jawabannya tepat akan dipilih oleh para admin untuk menjadi juaranya. Insya Allah akan mendapatkan bingkisan dari kopi hitam Gilus Mix. Sekali lagi, kopi hitam Gilus Mix, ampasnya halus, cepat turun dan nggak bikin kembung, banyak pilihan aromanya. Wallahu waliya taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky.